Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemas Kalvin Tirta Anggara dengan nomor induk mahasiswa 0505 12 8222 7070. Saya adalah mahasiswa dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Indonesia Pancasila memiliki kedudukan tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Dan juga Pancasila ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah panca yang berarti 5, sedangkan yang kedua adalah sila yang berarti asas. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang Islam. Islam ini adalah suatu sistem yang menyeluruh, yang menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan. Nah, sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih hubungan antara Pancasila dengan agama Islam. Baik, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, prinsip dari ketuhanan itu sendiri merupakan prinsip dari setiap agama, dan yang namanya keesaan adalah inti dari pengajaran Islam atau yang sering kita kenal dengan sebutan tauhid. Nah, tauhid ini hendaknya harus kita kerjakan, harus kita yakini dengan secara kafah atau secara menyeluruh dan secara totalitas, sehingga tidak ada tauhid yang hanya dibuat sekedar pengakuan ataupun hanya sekedar pernyataan saja, melainkan tauhid ini harus dikerjakan dengan yang namanya pernyataan yang nyata, sebuah tindakan. Sehingga sebagai contoh itu seperti kita mengerjakan perintahnya dan dengan sekuat tenaga menjauhi larangannya. Dan ternyata sila pertama ini juga tertuang di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, prinsip dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan ajaran dari setiap agama yang ada di dalam Indonesia, termasuk salah satunya adalah Islam. Nah, di dalam ajaran Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab ini sendiri merupakan manifestasi ataupun bentuk sebuah pengamalan dari ajaran yang pertama, yaitu tentang tauhid tadi. Yaitu jadi hendaknya setiap orang yang sudah bertauhid itu wajib memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi dan juga dengan sikap keadilan dan juga keberadaban. Nah, ternyata sila kedua ini juga tertuang di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Selanjutnya yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, dalam ajaran Islam juga ternyata selalu menyerukan umatnya untuk selalu menjalin persatuan dan juga kesatuan antara setiap manusia, baik itu dari segi kepemimpinan maupun dari segi organisasi yang memiliki tujuan kebaikan yang sama, seperti selalu menyeru untuk berbuat yang ma'ruf dan juga mencegah yang namanya sebuah kemungkaran. Nah, ternyata sila ketiga ini juga tertuang di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada prinsip ataupun nilai yang ada pada sila keempat ini sendiri merupakan serapan dari ajaran-ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa hendaknya pemimpin itu harus berbuat sebuah keadilan dengan memperhatikan kemaslahatan dari rakyatnya, seperti musyawarah dan juga mendengarkan berbagai pandangan ataupun pendapat lain yang baik untuk tujuan kehidupan bersama yang diperoleh dari hasil musyawarah ataupun mufakat. Nah, hal ini juga tertuang di dalam Al-Quran pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Untuk sila terakhir atau sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengelola negara dengan aspek keadilan, baik itu keadilan pada saat menegakkan hukum, keadilan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, hendaknya hal tersebut selalu diikuti dengan tujuan kemaslahatan ataupun kesejahteraan rakyat. Nah, hal keadilan ini juga merupakan amanah dari setiap negara untuk pengikutnya, termasuk salah satunya adalah agama Islam, yang mana agama Islam sendiri selalu mengajarkan bahwa hendaknya seorang pemimpin itu selalu memperhatikan kesejahteraan dari rakyatnya. Nah, hal ini juga tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Terakhir, jadi dari sedikit penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa merupakan suatu hal yang aneh ataupun suatu hal yang keliru jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang anti terhadap Pancasila. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena kita bisa melihat bahwasanya setiap butir-butir dari Pancasila itu terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kitab suci bagi umat Islam. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.